Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di penghujung bulan Syawal, tepatnya pada tanggal 30 Syawal 1442 Hijriah. Tentunya harapan kita nama bulan ini diartikan dengan Syawal, meningkat keimanannya, meningkat amal solehnya, meningkat ilmu pengetahuannya. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu hati-hati dengan nikmat yang dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat siksaan-siksaan saat ini. Wa sami'na, histeri, pekik, teriak, jeritan sudah kami dengarkan ketika kami di dalam neraka ini. Ini harapannya. Farji'na na'mal shalih. Kembalikan kami agar kami bisa melakukan perbuatan shalih. Inna muqinun. Sekarang kami yakin. Jadi ayat ini menjelaskan ada orang-orang yang Allah beri nikmat di dunia, tapi dia tidak sadar bahwa nikmat ini Allah bungkus, Allah tampilkan, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru sebaliknya, malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah campakkan
Allah masukkan ke dalam api neraka, penyesalan panjang, siksa sudah disaksikan, hiruk pikuk tangisan sudah didengarkan, ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh, tidak bisa lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini adalah manusia-manusia pilihan yang sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kening ini nanti akan kita tempelkan ke lantai dalam rangka tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana kita melihat kondisi-kondisi terkadang saudara-saudara kita seringkali bahkan bertubi-tubi sakit, gundah, gulana. Jangan kita ponis dulu bahwa itu adalah azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang memiliki pengetahuan dan bisa menyikapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya, bisa saja sakit yang ia derita saat ini sebenarnya ini adalah skenario keinginan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah hapuskan dosa-dosanya. Hal ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghummin hatta sawka yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Setiap sakit, kesedihan, keluh kesah, penderitaan-penderitaan, bahkan duri yang menusuk di kaki seorang muslim, pada prinsipnya Allah memberikan penilaian yang berbeda. Ketika seseorang itu sabar, maka sakit yang ia derita itu, ini adalah cara Allah agar Allah hapuskan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemegahan, kekayaan, popularitas, kalau seandainya dia memiliki istri, Allah sehatkan istrinya. Kalau ia memiliki anak, Allah berikan anak-anak yang luar biasa sehatnya, tapi ia tidak pernah bawa untuk menyembah Allah, untuk mendekatkan Allah. Inilah yang disampaikan Allah melalui firman-Nya surah Al-Qalam ayat yang ke-44 dan 45. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka Allah buat yang namanya satu istidraj. Istidraj ini nikmat yang Allah berikan kepada seseorang agar seseorang itu malah lebih menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ia sangka ketika ia sehat, ketika Allah jaga anak dan istrinya, ia menipu Allah dengan tidak melaksanakan ibadah. Tapi dia lupa, inna kaidi matin, tipu daya Allah itu jauh di atas pikiran manusia ketika menjalankan. Mana contohnya, mana buktinya? Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Pelajaran berharga sama kita bahwa Abu Lahab ini bukanlah nama aslinya. Ini adalah kunyah atau laqab yang diberikan kepada pamannya. Artinya apa? Abu Lahab sudah mati 1442 Hijriah.
sudah mati dia ditelan bumi. Tapi ketika di Al-Quran disampaikan nama seseorang itu bukan nama aslinya, orangnya boleh mati, jasadnya boleh dikubur, tapi sifat-sifat ini bisa saja muncul pada saat kita ini dan terus bergulir. Siapakah pemegang estafet melanjutkan perbuatan Abu Lahab? Jadi siksaan itu ketika seseorang yang pertama, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hati-hati. Hartanya ia gunakan dalam rangka tidak mendukung syiar agama. Apa yang ia lakukan? Ia danai pasukan untuk memerangi Nabi Muhammad pada perang Badar. Hartanya sia-sia. Wa ma kasab, usahanya, tipu dayanya juga tidak membuahkan hasil. Sayasla naran dzata lahab. Yang ketiga yang perlu kita hati-hati, ini yang terakhir, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Harta tidak berguna, usaha yang ia jalankan juga tidak membuahkan hasil. Kenapa? Karena dengan dua tadi semuanya menjauhkan kepada Allah. Yang ketiga, ini nauzubillah, istri, orang yang mendampinginya, orang yang tidur bersamanya justru menopang usaha yang dilakukan oleh Abu Lahab. Jadi kalau sudah seperti ini laknat Allah muncul kepada Abu Lahab. Apa tipenya? Pertama, harta yang digunakan itu tidak menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, usaha yang ia lakukan itu tidak pernah bersentuhan dengan nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, istri sangat pelit, istri sangat takut sekali kalau harta itu digunakan untuk yang baik-baik. Kalau tiga tipe ini ada, ini bisa dipastikan bahwa inilah nikmat, ya, inilah nikmat yang Allah bungkus untuk mencampakkannya ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita, apa yang kita usahakan saat ini, harta yang kita miliki saat ini, istri dan keluarga, anak yang Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan semua fasilitas yang telah kita nikmati ini bisa kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum